sapa kita semua sebagaimana biasa. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan Tuhan. Enggak terasa senang. Begitu kurang semangat. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Merasa bahagia. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Lukas 9. Ya, Lukas 9 ayat 28 sampai 36. 28 sampai 36. Kalau sudah ketemu, mari kita bangkit berdiri ya untuk membaca firman Tuhan dan untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini juga. Kita baca secara bergantian. Saya baca dari ayat 28, nanti bergantian ayat terakhir kita bersama-sama. Kalau judul berikutnya di sana, Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, itulah kalau judul berikutnya. Beginilah firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika dia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi gelap. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya melihat dari dalam dunia cara berbicara tentang kemuliaannya yang akan menjadinya Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika Kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, seandainya kami berada di tempat ini, biarlah kami dibesarkan di agama, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Katakan haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang ketiga, tepatnya tanggal 15 Februari 2026. Jadi ingat, ini masih minggu Februari. Jadi arti Februari dulu sudah saya sampaikan artinya itu. Artinya minggu pembersihan atau penyucian jiwa, ya, atau juga untuk membentuk diri kita, menghapus dosa, karena kita menuju kepada Paskah. Ingat itu, Paskah, ya, Paskah. Kalau yang lain ada mengungkapkan sekarang ini disebut dengan juga yakni hari-hari Valentin, ya, hari Valentin. Tahu arti hari Valentin? Ya, hari kasih sayang. Jadi semua ini semuanya bisa kita tangkap, walaupun bukan biasa dalam gereja kita istilah Valentin, tapi maknanya sebenarnya sudah ada di dalam, karena kasih sayang itu lebih besar di dalam diri kita. Amin. Luar biasa. Oh, ini minggu Valentin bagi kita juga. Ya. Kalau dalam kalender gereja minggu ini
sudah disebut minggu Estomihi. Ya, Estomihi. Estomihi ini kalau saya simpulkan ini yang dimaksudkan di sini Estomihi adalah yakni minggu tuntunan dan ya yakni bimbingan dari Tuhan. Amin. Jadi minggu ini kita dituntun, kita dibimbing oleh Tuhan menjalani hari-hari kita ini menuju kepada minggu Paskah. Ingat, tetap Paskah itu pusat kita nanti, pusat perhatian kita, ya, sehingga menjalani pergumulan kita ini ditopang oleh Tuhan. Amin. Ingat, di bulan Februari ini maksudnya apa yang harus kamu lakukan. Pada minggu ini apa juga yang harus kita lakukan. Sehingga dari sini firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang mau Tuhan nasihatkan kepada kita, atau apa yang Tuhan yang buatkan kepada kita. Mungkin juga apa yang mau ditegur Tuhan kepada kita untuk membentuk proses kita supaya kita makin kuat menjalani yakni kehidupan kita dalam iman kita. Amin. Karena itu inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita setelah saya renungkan dari firman ini. Inilah yang mau katakan kepada kita, teladani Yesus dalam hidupmu. Amin. Sekali lagi, teladani Yesus dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi hidup Yesus ini, karena ini tentang dipermuliakan. Kalau kita tangkap tadi di sana, perlu kita teladani Yesus itu dalam hidup kita. Sebagaimana yang telah dilakukan Tuhan, yakni nanti bukit itu, itulah yang kita pelajari. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan bagiku seperti Engkau lakukan, yakni ketika Engkau ada di bukit itu. Karena dia naik ke situ, ini persiapan dirinya untuk pasca kematian. Nanti ke pasca itu dia menuju ke sana, sehingga dia di sana dibawa ke satu bukit. Enggak disebut di mana bukitnya, enggak disebutkan bukit ini enggak, tapi ke bukit. Orang menduga ini bukit Hermon, ya, di atas dan ada bukit yang tinggi di sana, katanya. Bagi orang berkata, oh di situ dia naik, dibawa oleh 3 orang itu. Dan dari sana kita lihat cerita ini, maka nampaklah di sana Musa dan Elia. Tapi untuk apa dia naik ke sana? Itu dia yang kita lihat nanti katakan seterusnya apa maksudnya. Karena inilah mau dikuatkan daripada Yesus mau menghadapi, yakni nanti kepada kesengsaraan yang akan dia hadapi. Makanya apa yang dialami oleh Yesus itulah yang perlu kita teladani. Amin. 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 Karena perjalanan kita seperti yang dialami Yesus dalam hidup kita dalam dunia ini, juga jangan lupa juga akan seperti itu awalan dalam hidupmu. Itu makanya saya sebutkan bahwa jalan Yesus adalah jalan Via Dolorosa. Ya, Via Dolorosa artinya penuh penderitaan. Begitu juga hidup kita akan penuh penderitaan. Ya, menjadi umat Tuhan bukan mau menjadi senang-senang seperti jalan dalam tol, dalam gangguan saudara. Makin banyak yakni gangguan yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi, penderitaan dan lain-lain sebagainya masih ada di hadapan kita yang tidak tahu apa yang mau terjadi. Tapi ingatlah, Yesuslah teladan di dalam semuanya untuk itu. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Itu dia. Bulan yang tidak teladan. Apa arti yang kata teladan itu? Teladan itu artinya dia cerminan. Teladan itu artinya dia menjadi contoh. Teladan itu artinya menjadi anugerah. Teladan itu artinya menjadi pedoman dalam hidup. Kita contoh dia.
kita teladani dia, kita bercermin dari dia. Oh Tuhan, berikan juga kekuatan kepada aku seperti yang Engkau hadapi. Haleluya. Amin. Amin. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman Tuhan ini yang perlu kita teladani daripada Yesus itu, 3 hal yang perlu untuk kita pelajari dari sini. 3 hal yang akan kita tangkap daripada hidup Yesus. Apa itu? Yang pertama, kita perhatikan kembali. Saya baca dulu ayat 28 kembali ke 29. Kita lihat sana. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu. Perkataan yang mana? Yakni yang di atas ini semua. Itu maksudnya yang ditulis di atasnya. Umpamanya mulai dari pasal-pasal 23 dan halaman 23-nya, 18 dan seterusnya. Setelah itu sudah ditetapkan semua itu setelah 8 hari. Dia pergi ke gunung itu. Untuk apa dia pergi ke gunung itu? Ya, Yesus kan sudah berkata itu. Yesus membawa Petrus ke gunung dan naik di atas gunung itu, ingat dan itu apa? Untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Ya, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Itulah yang dia lakukan. Sehingga dia pergi untuk ke bukit itu dan dia berdoa. Yesus itu selalu berdoa. Kalau kita baca kitab-kitab yang lain sebelumnya, Yesus selalu berdoa. Ada kalanya dia berdoa semalam-malam. Ya, ada berdoa terus pada waktu tertentu dia berdoa. Juga setiap paginya dia berdoa. Sudah mereka sedang mengajar dan mengajar, dia pergi berdoa dan terus dia berdoa dan dia berdoa dan berdoa. Amin. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kita berdoa? Berdoa itu adalah yakni membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah artinya. Sehingga yang kita tangkap di sini, dia setia bersekutu kepada Bapa. Kita lihat sana. Artinya Yesus ini setia bersekutu kepada Bapa. Kalau kita pikir secara logika kita, untuk apa bagi Yesus berdoa seharusnya? Kan dia ini Allah yang telah menjadi manusia. Dia kan di sana, tak perlu dia berdoa seharusnya. Tapi di sini dia dengan demikian selalu daging, dia selalu berdoa memberikan teladan bagi kita sebagai umat yang mengikutinya. Amin. Amin. Itu makanya sehingga dia berkata kepada kita, sedangkan aku sebagai manusia yang berasal dari Allah yang manusia, aku selalu membangun persekutuanku dengan Tuhanku, Bapakku. Karena itu marilah, maksudnya walaupun tidak diucapkan dengan langsung, teladanilah apa yang telah aku lakukan. Aku selalu datang bersekutu kepada Bapakku. Aku berdoa di sana menyampaikan semua apa kehidupanku. Perjalananku dalam hidup yang ada jalan ini, aku terus berdoa kepada Bapakku. Sehingga dia berkata juga kepada kita, kalau aku juga sebagai Allah yang telah menjadi manusia berdoa kepada Bapakku, membangun persekutu, apalagi kita yang tidak ada hubungan seperti dia secara pribadi kita dengan Tuhan. Ya, artinya kita bukan Allah yang menjadi manusia. Karena dengan itu kita dimampukan. Karena itu kita dikuatkan dan diteguhkan dalam kehidupan kita. Itu makanya dia pergi berdoa menyerahkan. Artinya bersekutu selalu kepada Tuhan. Karena itu mau mengatakan kepada kita, engkau juga ingat dalam menjalani hidupmu yang penuh dengan tantangan, penuh masalah, penuh persoalan dan apapun yang kau hadapi dalam hidup ini, jangan kau lupa membangun persekutuanmu dengan Bapamu. Haleluya. Haleluya. Kalian dengan Bapa, kita berdoa kepada Bapa. Dia selalu berdoa kepada Bapa.
Karena namanya Bapa. Ingat Bapa. Kalau dia sungguh-sungguh Bapa ya, dia selalu memperhatikan anaknya. Bapa selalu pedulikan anaknya. Amin. Bapa selalu perhatikan anaknya. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu berjalan dengan dirinya sendiri. Enggak. Tapi dia selalu bentuk hubungan yang kita dengan Bapa itu. Amin. 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 Mari. Maka dengan tinggi yang dikatakan kepada kita, engkau, jemaat GPD Martu yang ada pada hari ini, maka engkau membentuk yakni bersyukur dengan Tuhan dari hari ke hari, seperti yakni Yesus itu. Maka kamu tidak akan pernah menjauhkan dirimu untuk selalu membantu Tuhanmu dengan Bapamu. Maka engkau sungguh-sungguh engkau melakukan itu atau tidak, itu mau dikatakan kepada kita pada hari ini. Ingat, menjalani hidupmu, ingat akan lebih banyak tantangan masalah yang hidupi seperti yang dialami oleh Yesus. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah pulang kita dari gereja. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita tidak tahu apa yang terjadi di mana-mana, minggu ke minggu dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah paham artinya bentuk hubungan kita dengan Bapa kita, aku percaya dan kita percaya Bapa kita akan selalu memperdulikan kita dan memperhatikan kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Mari kita, ya, makin kita, makin setia kita, makin setia kita. Dia setia sekali lagi. Dia setia, dia setia, dia setia. Mari kita bentuk kesetiaan kita untuk Tuhan. Apa arti setia itu? Artinya setia itu loyal. Setia itu bisa artinya berdisiplin. Tahu maksudnya disiplin, loyal, setia? Ya, tidak datang seminggu, 2 minggu nggak datang senang, datang nggak suka. Dan begitu maksudnya kalau setia. Setia itu siap menghadapi tantangan, masalah apapun yang terjadi, dan itu akan bisa aku hadapi dan aku lawan. Aku harus bertemu dengan Bapakku. Amin. Amin. Iya. Itu dia setia. Ada cerita tentang seekor anjing yang setia. Kalau sering disebutkan, kalau anjing ini luar biasa setianya, ya anjing. Itu beda dengan kucing. Makanya ada kalau kita itu apa orang teologi, ada teologi anjing, ada teologi kucing. Itu maksudnya teologi anjing. Ya, apa teologi anjing ini? Coba kalau seorang anjing, kalau ada Seekor. anjing seekor dikasih, bukan dari dia awalnya kita kasih kepada si A. Dia terima, kasih baik, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Akhirnya dia tidak bisa melupakan tuannya. Itu kan dari tahu anjing kan, anjing itu begitu setia kepada orangnya. Dia setia kepada anjing. Begitu juga seseorang anjing tadi, dia diberikan kepada orang. Tapi sudah begitu lama dia dengan tuannya, begitu jauh tempatnya. Tapi begitu rindu sang anjing ini untuk kepada tuannya yang awal, sehingga dia tinggalkan yang awal itu, dia pergi menghadapi masalah. Padahal dia tidak seperti kita tahu ada pakai sekarang ini pemainnya pakai makanya kan ini enggak, tapi dia bisa pulang kepada tuannya. Dia hadapi masalah, datang berjalan untuk ketemu tuannya. Sehingga jumpa, kaget tuannya, kok kembali anjing ini kepadamu? Begitu kesetiaannya sudah tertanam dalam hatinya. Itulah kesetiaan yang ada dalam dirinya. Kesetiaan ini kita pelajari dalam diri kita. Kita penuhi. Yang setuju katakan haleluya. Mari kita penuhi. Tanamkan kesetiaan. Yesus sangat setia kepada Bapaknya. Kita bandingkan 1 Yohanes 1 ayat 3b, 1 Yohanes 1 ayat 3b dan ayat 6. Begitu pentingnya yakni persekutuan ini. Kita lihat ke sana. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Kristus.
Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Yohanes berkata tentang itu bagi orang yang membangun persekutuannya dengan Allah, dengan Bapa. Mari kita proses ini dalam diri kita. Memang tidak mudah, karena keinginan daging kita ini lemah, ya kemampuan kita ini tidak kuat. Tapi kita mohon pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Yang setuju katakan haleluya. Mari kita memulai ini. Mari kita memulai. Ini pergumulan, enggak segampang terjadi. Mari kita memulai. Itulah yang pertama yang perlu kita pelajari dari Yesus, apa kita pelajari. Yang kedua, apa yang akan kita pelajari dari Yesus lagi di sini? Yang kedua, saya baca ayat 30 sampai 31, ya, atau sepatnya 3 sampai 33 itu begini dikatakan di sana. Yaitu tampaklah dua orang berbicara dengan Dia. Ingat, tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Kedua berbicara. Dia ngomong-ngomong. Tapi sebenarnya kita tidak jelas apa yang dikatakan di situ. Tapi bisa kita tangkap nanti maksudnya di sana. Bisa kita perhatikan di sana apa dikatakan di sana. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara, ya sini ya, dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya itu yang bicara. Tentu sudah pasti yakni penderitaan akan disalibkan. Itu yang dibicarakan. Coba secara yakin dia sendiri tak mampu menghadapi itu. Ketika kita baca dulu, kita berkata ketika dia mau menghadapi salib itu, dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa kalau boleh, ya kalau boleh, ya supaya jauhkanlah ini daripada aku. Sampai apa yang keluar keringatnya darah. Saya perlu bagaimana dia sudah tahu, bayangkan apa yang akan dilakukan kepada dia, apa yang diberikan hanya terjadi dalam apanya dia dicampur, dibidik, hanya lucu tahan apakah itu. Makanya dia sarankan siap ya, dia berdoa kalau boleh Bapak, ya jauhkan daripada itu. Tapi dikatakan bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jahat. Ya, itu dikatakan sana. Itulah yang mereka bicarakan. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah terdiri dan ketiga mereka berdoa dan mereka terbang. Mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya dan seterusnya ayat kita itu ya kita lihat di sana. Tapi apa yang kita tangkap di sana, di sini dia tahu apa yang sedang mau dia lakukan, apa yang mau akan dia terjadi dalam dirinya. Sehingga apa yang mau dikatakan dari sini, ya melakukan kehendak Bapa. Itu dia. Yesus melakukan kehendak Bapanya. Karena dikatakan tadi mereka berbicarakan dan untuk menggenapinya di Yerusalem seperti dikatakan, engkau harus siap mati di sana. Kamu harus disalibkan, dipukul dan sebagainya. Engkau harus menderita. Begitulah. Itulah juga yang kita teladani dari Yesus. Seperti dia mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada dia yang harus dia genapi. Demikian menjalani hidup kita dalam dunia ini. Seperti dia berkatakan tadi, dia dulu banyak penuh penderitaan, banyak masalah. Untuk mau yang melakukan kehendak Bapa itu tidak seperti yang kita pikirkan dengan gampang-gampang. Enggak, karena Tuhan tidak melakukan seperti itu. Tuhan bisa melakukan menyelamatkan manusia, tidak perlu seperti itu. Dia saja dari surga, aku suka kau, angkat perangkat kau suka dan kau pindah kau ini yang bebas kau, kan boleh saja.
Dan kita pikirkan selaku manusia, terlalu buruk Allah itu dalam pikiran orang. Kenapa dia harus mati, dia sakit menderita? Padahal dia berkuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu, tapi dia tidak lakukan. Supaya dia juga dilihat oleh orang bahwa dia siap juga dibebaskan. Bukan dengan sikap orang itu dia menderita, maka untuk menerima dia juga melakukan kehendaknya supaya kita siap menghadapi segala masalah yang terjadi yang terjadi kepada kita. Haleluya. Haleluya. Tidak ada haleluya. 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 Siap tak melakukan kehendak Tuhan? Amin. Siap? Amin. Siap kita menderita untuk melakukan kehendak Tuhan? Haleluya. Belum tentu. Belum tentu. Bagaimana hidupku ini kalau tidak disuruh berikan persembahan? Apa mau berikan? Mau persepuluhan? Hasilku pun semalam kerja segini untuk makan pun. Itu contohnya. Untuk itu juga tambah lagi persepuluhanku, persembahanku ini. Maukah kita melakukan? Untuk itu siap menderita. Itu siap menderita bukan karena kita banyak di ruang kita baru kita roboh, kita berbalikan. Bukan itu maksudnya. Bagi kita itu maksudnya siap menderita, melakukan hal-hal yang sulit. Itu maksudnya. Kalau melakukan yang gampang-gampang ya siapa nggak mudah. Memang itulah tantangan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita kumuli itu. Itu maksudnya, kumuli lah. Memang kamu tak mampu kalau nanti sendiri tak mampu. Tak bisa memang, kita sangat nih. Kita ini manusia, lemah, tak berdaya. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan tadi, membantu kita berdoa, Bapa aku percaya Tuhan akan mengulurkan tanganmu, memampukan aku untuk melakukan kehendak-Mu. Karena aku percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan haleluya. Angkat tanganmu haleluya. Mari kita lakukan lagi. Mari kita kumuli. Kamu kan memang enggak gampang. Memang itulah jalan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jalan yang harus kita lakukan, berbuat dalam hidup ini. Kita lakukan kehendak Allah. Memang sekali-kali lagi, kalau secara manusia kita tidak sanggup melakukan itu betul-betul, siapapun kita tidak bisa. Auto orang sanggup sendiri. Tidak dapat kita. Tapi kalau Tuhan ada bersama kita, menyertai kita, Tuhan aku percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada itu. Di dalam keadaanku seperti ini, Tuhan aku supaya aku tidak bergumul untuk melakukan kehendak-Mu. Itu menjadi pergumulan kita di sana pada minggu yang sekarang ini mulai dibentuk terus diproses kehidupan kita ke masa yang kita jalani. Haleluya. Itu dia. Inilah apa arti melakukan itu? Melakukan itu artinya melaksanakan. Melakukan itu artinya menjalankan. Melakukan itu artinya mengerjakan. Ya, itu untuk ini enggak mudah, enggak gampang, enggak. Memang sangat sulit. Itu makanya Paulus menasihati jemaat di Roma tidak bandingkan dengan Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupakan dengan dunia ini. Katanya kepada kita. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu itu pembaharuan. Ya, kalau bahasa Yunani-nya metapor pembaharuan. Tahu pembaharuan maksudnya di sini seperti ulat yang ada di dalam pisang itu yang kita lihat. Makin lama dia berubah menjadi kepompong, berubah menjadi apa? Kupu-kupu yang sangat cantik berubah dia. Tinggal semua kehidupan lamanya, dia berubah bentuknya yang lain, tidak lagi seperti yang lain awalnya. Begitulah hidup kita ini.
Itulah budi kita ini. Kalau tadinya pikiran kita berkata seperti ini, aduh, kan hidupku pun sangat susah begini. Bagaimana aku mau melakukannya? Mungkin bagaimana? Oh, sudah enggak mungkin. Dan itu saja. Nah, tapi kalau kita terus tumuli di bawah di itu, Tuhan jadi tinggal saya. Tuhan akan selalu campur tangan dan menolong kita untuk semuanya. Haleluya. Itu sehingga dikatakan sana, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, sehingga kita tahu apa kehendak Allah. Ya, apa kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Oh Tuhan, itu yang berkenan kepada aku. Memang aku selaku manusia tidak sanggup memang aku melakukan itu. Aku sadar Tuhan. Tapi kalau Tuhan ada bersamaku, aku percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kemampuan dan kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Yang setuju katakan amin. Itulah yang kedua. Memang banyak tantangan dan kesulitan. Baru yang terakhir, langsung saya dari ayat 34. Kita perhatikan di sana setelah dia sampai di sana. Sementara dia berkata demikian, ya, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Jadi maksudnya setelah Petrus berkata, kami dirikan di sini 3, ya, apa tempat sini, ya, dikatakan di sana kami buat dari sini 3 kemah, ya, 1 untukmu, 1 untuk Musa, 1 untuk yakni Elia. Katakan. Tapi bila itu sedangkan awan ditutupi sehingga hanya tinggal Yesus sendiri di sana. Sehingga dia takut waktu katanya. Tapi ingat ini yang terakhir ayat 35 yang begitu dikatakan. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu. Perhatikan di sana. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu. Ia berkata, ini kita simak ini. Dia berkata, inilah anakku. Lihat, inilah anakku, pilihanku. Dengarkanlah dia. Ya. Inilah anakku, inilah pilihanku, dengarkanlah dia. Itulah yang disampaikan kepada mereka, ya, disampaikan oleh Allah sendiri, didengar oleh Petrus dengan kawan-kawannya. Apa dikatakan Allah? Kelali dia anaknya yang dikasihinya, dia yang dipilihnya, karena itu dengarlah dia. Itulah yang kita teladani dari Yesus. Kenapa dia bisa menjadi anak yang dikasihi? Karena pertama kali dia selalu membangun persekutuannya dengan bapaknya. Kedua, melakukan yakni kehendak bapaknya. Ya, maka sudah pasti bapak mengasihinya. Bapak memilihnya dan menjadikan dia menjadi supaya didengar. Nah, begitu juga mau dikatakan kepada kita, kalau kita mau seperti yakni Yesus ini meneladani dia, kita juga mau selalu membangun persekutuan kita kepada Bapa kita. Kita juga mau melakukan kehendak Bapa kita, maka Bapa akan berkata kepada kita seperti dia, engkaulah anak kesayanganku, seperti yang dikatakan kepada bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Amin. Engkaulah anak kesayanganku. Kita juga menjadi anak kesayanganku. Kita anak pilihannya juga seperti itu. Maka dia berkata kepada kita juga, engkau akan perlu didengarkan orang yang ada di sekitarnya. Itu maksudnya. Karena itu apa yang dikatakan di sini, Bapa mempercayai dia, artinya Yesus. Bapa mempercayai dia karena dia melakukan kehendak Bapanya. Dia membangun persekutuannya. Demikian kita teladanilah dia dalam diri kita. Maka kita juga seperti Yesus. Kita pun menjadi dipercayai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya,
kita juga berkata kepada kita sekali lagi seperti dia, engkaulah anakku, engkaulah pilihanku. Ya, nanti kepada dunia ini dengar kita. Kita juga akan didengar oleh orang lain. Kalau kita juga sungguh-sungguh berbeda dari yang lain di sekitar kita, berbeda dari orang lain, tidak seperti yang kita lihat yang kita kenal dalam seberang sana romanya. Maksud saya seberang bukan orang sana, bukan seberang yang ada di sekitar kita, kehidupannya kita dilihat sebagai orang yang betul-betul sehingga orang lain melihat di mana amal ini luar biasa, inang ini luar biasa. Tidak ada kuliah seperti itu di kampung kita ini. Ya, kalau kita ngomong, kita bicara, kita dengar dulu sang inang ini, amal ini. Ya, kalau pamannya di rumah kita, di step kita, di mana kita, karena dia kita sebagai betul-betul yang membantu dengan kita dengan Tuhan. Di sana nampak tidak berbeda, tidak seperti yang ada di kita. Kita menjadi contoh, menjadi teladan juga di sana. Seperti Yesus teladan, menjadi panutan juga tidak di sana, itu maksudnya. Karena Tuhan juga percaya pada kita. Ya, aku serahkan anakku ini kepada dia, aku serahkan dia, aku percayakan kepada dia. Pas aku katakan juga kepada kita. Ya, coba kita bandingkan dengan Nehemia 7 ayat 2. Nehemia 7 ayat 2 kita bandingkan. Kalau dia apa dikatakan di sana, tanggung jawab atas Yerusalem aku serahkan kepadamu Hanani saudaraku dan kepada Hanania panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan takut akan Allah terlebih daripada orang lain. Enggak ada yang setara dengan dia, karena aku melihat engkau, aku dipercaya dan engkau takut akan Allah. Enggak ada yang setara dengan Tuhan. Engkau aku tempatkan di sana, aku jadikan ke sana. Begitu juga kita ditempatkan oleh Tuhan di mana kita berada. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Ditempatkan kita, tidak kita sama dengan orang lain. Kita ada perbedaan yang nyata. Kenapa? Karena dalam diri kita adalah bukan diri kita sendiri secara egois kita, tapi oleh Roh Tuhan yang ada dalam diri kita bekerja dalam kehidupan kita. Makanya seperti kata Yesus sendiri, ya, dalam Para Rasul 1 ayat 3 itu, kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem dimanapun kau berada, menjadi saksi. Ya, orang lain akan melihat dan melihat kita. Kita tidak sama seperti orang lain. Sungguh-sungguh kita sangat berbeda. Haleluya. Mari kita renungkan ini. Mari kita umuli itu dari diri kita. Menjalani hari kita dan mulai sekarang mengatakan, Tuhan beri kekuatan bagiku, beri kemampuan bagiku, tolong aku percaya Tuhan tidak akan melepaskanku. Dan aku selalu mengerti. Itulah kesempatan. Dan untuk mengakhiri firman ini, saya baca 1 Korintus 11 ayat 1. Ya, coba kita lihat 1 Korintus 11 ayat 1. Supaya lebih luas kita baca dari ayat 33 ini. Ya, 11 ayat terakhir, yang terakhir. Ayat 33 dan ayat 1. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang lain, supaya mereka selamat. Ini kuncinya. Ikutilah teladanku, kata Paulus. Ikutilah teladanku, sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Ya, seperti aku mengikuti teladan Kristus. Begitu kita, supaya kita menjadi teladan Kristus dalam diri kita. Menjalani arah kita, pergumulan ini dan tidak jalani ini. Maka di sana saya percaya Tuhan akan selalu menolong kita dan menguatkan kita. Tuhan akan memampukan kita asal kita menjadi komitmen dan janji dalam hidup kita, dalam batin kita menjalani hidup ini.
Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Demikian firman Tuhan, kita akan mau menjadi komitmen dalam diri kita. Yang mau komitmen dalam diri kita, mari bangkit.